Hanya Prabowo Gibran yang jelas. Kenapa misalnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud termasuk Ibu Mega tidak mendukung Pak Prabowo? Sama juga dengan tidak bisa kita mengerti kenapa sebenarnya saudara Anies Baswedan dan Muhaimin tidak mendukung Pak Prabowo. Tapi oke lah ya, saya cuma mau menyisir satu rangkaian cerita bahwa sebenarnya Pak Prabowo adalah hasil dari kesepakatan kolektif dari koalisi kabinet ini, dan itu satu-satunya yang relevan untuk dikontestasikan dengan yang lain, dengan yang menyatakan akan melawan hasil kabinet ini. Ini yang tidak ada, sementara rakyat ini kan menonton sesuatu yang tidak jelas. Pak Prabowo jelas mengatakan bahwa dari awal rekonsiliasi 2019 telah menyelamatkan bangsa kita dari COVID, dari perang di dunia ini, dari ketegangan geopolitik yang ada, telah menyelamatkan kita, bahkan sampai yang terakhir juga gara-gara rekonsiliasi inilah kemudian kita menjadi kuat. Nah, ini yang harus diteruskan, bahwa rekonsiliasi ini baik, telah menunjukkan hasil yang baik, dan itu diteruskan. Lalu itu diamini, quote unquote, secara langsung atau tidak langsung oleh Pak Jokowi, bahwa wakil dari kabinet yang melanjutkan perjuangan kabinet ini adalah Pak Prabowo, dan itu ditunjukkan dengan sikapnya tentang IKN, sikapnya tentang mega infrastruktur yang dibangun pemerintah, sikap-sikapnya terhadap kesejahteraan rakyat, isu stunting, memberikan makan anak-anak, mengurus ibu hamil dan sebagainya, itu adalah kelanjutannya. Nah, sementara yang lain memang sebenarnya harus ada lawan kan, cuman lawannya itu tidak menjelaskan posisinya yang jelas, sehingga publik tidak melihat bahwa ini lawannya ini sebenarnya serius nggak sih gitu. Katanya perubahan tapi masih berada dalam kabinet. Katanya mau melawan tapi kemudian berubah-ubah. Nah, inilah yang menyebabkan di satu sisi surveinya Pak Prabowo Gibran terus-menerus naik, sementara yang lain kemudian mengalami drop. Nah,